Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Taufik Hidayat sudah ditangkap dan hasil pemeriksaannya dia tidak menggunakan narkoba, dia juga sehat jasmani dan rohani, tidak ada cacat mental. Artinya dia benar-benar kondisi sadar melakukan kejahatan itu. Dan teman-teman kepolisian jangan hanya menjerat dengan pasal penganiayaan, tapi kejahatan seksualnya juga, yaitu adanya perbudakan seks terhadap korban. Sehingga penuntut umum juga nanti jaksa di pengadilan menuntut hukuman mati. Begitu juga hakim, putusannya harus hukuman mati. Setelah gue pelajari, ternyata banyak banget yang pro dan kontra soal kasusnya Jovita ini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena si Taufik Hidayat ini nggak 100% salah. Gak ada asap kalau nggak ada api, guys. Jadi di situasi itu, Jovita juga salah. Kenapa? Karena dia sudah terjebak dengan permainannya si Taufik Hidayat ini. Yang sebenarnya dia itu pengen lari, tapi nggak bisa gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang si Jovita ini sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekali dia jatuh, masuk ke perangkapnya, ya udah ngikuti alurnya aja. Padahal sebenarnya menurut pengakuan Jovita, dia itu pengen kabur berkali-kali, tapi ada aja cara si Taufik ini untuk menarik dia. Maksudnya untuk nggak ngebolehin dia pergi kemana-mana. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama, jangan mudah percaya sama orang, apalagi orang yang baru kita kenal. Yang kedua, jangan gila-gila cinta. Ngerti nggak sih? Mencintai seseorang itu nggak salah, menaruh perasaan kepada seseorang itu nggak salah, tapi jangan menaruh perasaan atau cinta kepada seseorang itu 100%. Karena kita belum tahu seluk-beluknya gimana, backgroundnya gimana, apa yang sudah dilaluinya di masa lalu, kita nggak tahu. Jadi kalau kalian nih saat ini sedang menjalani hubungan yang kalian udah lihat ada sesuatu yang aneh, mending kabur. Atau kalian rasa hubungan kalian itu udah nggak sehat, pergi, lari. Daripada kalian menyesal di kemudian hari. Nah, kalau kalian merasa nggak bisa kabur kemana-mana, ada caranya, guys. Kalian harus pura-pura baik ke pasangan kalian, ajak jalan kek, kemana kek. Nah, dari strategi itu kalian bisa melarikan diri, kayak izin ke toilet lah. Mungkin itu trik lama, tapi percayalah, trik itu bisa menolong kalian kabur dari jeratan si pasangan kalian. Yang kedua, kalian jangan mau diajak lari kemana-mana ya. Orang tua, keluarga itu biarkan aja terlibat dalam hubungan kalian. Karena dari kasusnya Jovita, si Jovita ini dibawa lari sama si Taufik Hidayat. Bukan dibawa lari sih, lebih tepatnya itu kayak diajak pergi ke tempat lain gitu loh, untuk menghindari keluarga si Jovita. Dalam aksi tersebut pasti ada maksud yang jahat, jadi makanya hati-hati. Selanjutnya, kalau kalian merasa pasangan kalian itu sudah menunjukkan tanda-tanda kekerasan, kayak kalian tuh sering mungkin awalnya dicubit, lama-lama jadi kayak gini, udah. Kalian pergi aja, melarikan diri kemana kek, terus putusin hubungan kalian by chat, by WA. Karena jujur aja, ada orang yang kalau kita putusin di depan dia pasti ngamuk banget dan ngejar-ngejar kalian kemanapun kalian pergi. Udah banyak banget kasusnya, guys. Jadi orang-orang yang temperamen seperti itu, kalian harus waspada gimana cara kalian bisa lari ke dia. Jangan diputusin dulu, kabur dulu baru kalian putusi. Sekali lagi putusinnya by WA, by chat, atau lewat telepon. Tapi ingat ya, kalian harus udah pindah dari tempat kalian. Kalau nggak kalian dikejar loh. Kalau nggak nanti dia datang ke rumah kalian. Jadi kabur. Jadi itu aja tips and trick yang bisa gue bagikan, karena kerjaan gue ya bahas-bahas kasus dan banyak banget kasus serupa. Take care of yourself and see you in the next video. Kalau Jovita disiksa selama 3 tahun, kenapa dia tidak pernah minta tolong? Kenapa dia tidak pernah kabur? Pertanyaan ini selalu muncul di kolom komentar dan kebanyakan orang salah besar dalam menjawabnya. Sebelum kita menghakimi Jovita, kita perlu ngerti satu hal dulu. Ada kondisi psikologis yang namanya Stockholm Syndrome. Ketika korban perlahan-lahan mulai merasa terikat secara emosional dengan pelaku yang menyiksanya. Otak manusia punya mekanisme survival. Ketika lo terjebak dalam situasi yang tidak bisa lo lawan, otak lo mulai beradaptasi. Mulai mencari sisi baik dari si pelaku supaya lo bisa bertahan hidup secara psikologis.
Disinilah Yovita terjebak, bukan di kos-kosan itu saja, tapi dalam kepalanya sendiri. Dan Taufik diduga merusak penglihatan Yovita dalam 1 bulan setelah mereka bersama. 1 bulan. Bayangkan, lo tiba-tiba tidak bisa melihat. Lo tidak tahu kiri, kanan. Lo tidak tahu ini lantai berapa. Lo tidak bisa baca nomor darurat. Lo 100% bergantung pada satu orang. Orang yang sama yang menyakiti lo. Ini disebut invisible prison, atau penjara yang tidak ada jeruji besinya. Tapi korban tidak bisa kemana-mana. Pelaku mengisolasi korban dari keluarga, teman, dan dunia luar. Lalu dia jadi satu-satunya reality yang ada di hidup Yovita. Para ahli menyebut ini coercive control, bukan cuma kekerasan fisik, tapi sistematis. Kontrol akses, komunikasi, kontrol pergerakan, kontrol identitas korban. Yovita tidak kabur bukan karena dia tidak mau, tapi dunianya sudah dipersempit sampai tidak ada pintu keluar yang bisa dia lihat. Sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Siapa Taufik Hidayat sebenarnya dan bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Well, ayah kandung Taufik, Pak Tata, mengakui sendiri di depan publik. Taufik adalah anak kesayangan karena dianggap paling tampan. Setiap kali dia berantem sama tetangga, dibela. Setiap kali dia salah, dimaafkan. Bahkan ketika Taufik memukul ayahnya sendiri, tetap dimaafkan. Di psikologi, ini disebut pola asuh permissive indulgent. Orang tua yang penuh kasih sayang, tapi nol konsekuensi. Hasilnya, anaknya tumbuh dengan ego raksasa, nol empati, dan keyakinan bahwa dia tidak perlu bertanggung jawab atas apapun yang dia lakukan. Taufik juga pernah masuk penjara karena penganiayaan dan penggelapan motor. Dia bebas, tidak berubah, karena tidak ada yang mengajarinya bahwa tindakannya punya konsekuensi nyata. Ini yang jarang dibahas dan ini penting untuk dipahami, bukan untuk membela tapi untuk mencegah. Dari perspektif psikologi forensik, profil seperti Taufik menunjukkan ciri-ciri sadistik personality yang berkaitan dengan kebutuhan akan dominasi dan kontrol total, menyakiti orang lain, memberikan rasa kuasa terhadap dirinya, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia punya dalam bentuk sehat. Ada juga kemungkinan ciri dark triad, kombinasi narsisisme, psikopati, dan machiavellianisme. Orang dengan profil ini tidak merasakan empati seperti manusia pada umumnya. Mereka melihat orang lain sebagai objek, bukan subjek. Ketika Taufik menyiksa Yovita, dia mungkin tidak merasakan rasa bersalah. Yang dia rasakan adalah kepuasan atas kontrol, dan itu yang membuatnya jauh lebih berbahaya dari pelaku yang bertindak impulsif. Jadi kita sudah mengerti sekarang, Yovita tidak kabur bukan karena dia lemah, tapi karena sistem psikologi yang dibangun pelaku dirancang supaya dia tidak bisa. Dan Taufik tidak tiba-tiba menjadi monster. Dia dibentuk perlahan oleh pola asuh yang salah, oleh sistem yang tidak pernah memberinya konsekuensi. Ieu teh kumaha caritana aya oknum polisi malah cosplay jadi Taufik Hidayat. Lain mah tarewakan jelema-jelema kos Taufik Hidayat teh malah diturutan. Ieu kasusna di Jawa Tengah, oknum polisi nyiksa istri sirihna, dicekoki narkoba, disiram air keras. Sarua deui, diduga penyiksaan tersebut berlangsung bertahun-tahun. Aing teh habis pikir gitunya. Kunaon beki dieu teh jelema beki sararadis memperlakukan manusia lainnya ya, seperti hewan, bahkan hewan pun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Barogah hate apa henteu? Astagfirullah. Karek oge kamarinya kita masyarakat Indonesia berharap, berdoa tidak ada lagi manusia biadab seperti Taufik Hidayat, dan tidak ada lagi korban seperti YTR. Tapi ayeuna aing baca berita aya kejadian anu hampir sarua seperti kasus Taufik Hidayat di Jawa Tengah. Ya Allah, astagfirullah. Jeung dilakukeun ku oknum aparat yang seharusnya mengayomi, melindungi rakyatnya, ieu malah sebaliknya melakukan penyiksaan terhadap rakyatnya. Dari informasinya, si terduga pelaku sudah diamankan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Mudah-mudahan si terduga pelaku ini ya dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai ada perlakuan khusus. Terduga pelaku sama di mata hukum.
baik dari kalangan masyarakat biasa maupun oknum aparat. Kalau bisa hukum seberat-beratnya, setimpal dengan apa yang dilakukan oleh dia terhadap korbannya. Korbannya disiram air keras, dia juga harus merasakan. Lamun bisa, si korban dicekoki oleh narkoba, si pelakunya ulah nukos gitu mah kangenahan manehna. Kabekina merenan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya mah hukum seberat-beratna.